Saat ini bisa dikatakan bahwa Declan Rice adalah salah satu dari 5 gelandang terbaik di dunia. Dan setelah laga Community Shield dengan menumbangkan Manchester City, Anda bisa melihat alasan mengapa Arsenal rela menggelontorkan dana sebesar 105 juta pounds untuk jasanya di lini tengah Arsenal. Ini lebih karena rentang kualitas yang dimilikinya sebagai pemain nomor 6 atau nomor 8 yang memang terbukti juara. Dia telah bermain sebagai deep lying playmaker untuk tim yang lebih berbasis penguasaan bola seperti timnas Inggris, dan menjaga posisi dasar di lini tengah sebagai midfield destroyer dalam skema serangan balik West Ham musim lalu. Declan Rice adalah paket lengkap untuk Arsenal, dan kami pikir dia bahkan mungkin akan menjadi salah satu gelandang paling lengkap di dunia. Kami akan jelaskan beberapa alasan mengapa Declan Rice menjadi tanda tangan yang paling menguntungkan bagi The Gunners sebagai berikut. Posisi dan peran. Karena berbagai kualitas yang dimilikinya baik saat menguasai bola maupun tidak menguasai bola, Declan Rice mampu bermain dengan baik sebagai pemain nomor 6 maupun nomor 8. Untuk Arsenal, kita kemungkinan akan melihat pemain Inggris ini bermain di dasar lini tengah mereka, seperti yang dilakukan untuk timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate. Di timnas Inggris, Declan Rice lebih sering menjadi pemain yang mengatur ritme permainan dan melakukan umpan sederhana, menjaga alur permainan seiring dengan menjaga lini tengah dan meredam serangan lawan. Namun dengan cepat, dia juga mampu menunjukkan kemampuan umpan panjangnya, kelas permainannya, dan ketenangan saat menguasai bola, serta cara dia yang dengan berani bergerak ke arah ruang kosong. Kita sering melihat hal ini ketika dia bermain untuk West Ham, di mana dia menjadi tokoh sentral dalam merebut kembali bola dan memulai serangan balik. Sebagai bagian dari peran defensif tersebut, Declan Rice secara konsisten masuk dalam 5% teratas gelandang di 5 liga top Eropa dalam hal intercept. Namun dia juga menjadi gangguan menyulitkan lawan dalam perannya sebagai destroyer, menghentikan permainan lawan dan mengatur timing tackle-nya dengan sempurna. Setelah merebut kembali bola, dia kemudian menjadi motor penggerak timnya. Dominasinya atas bola adalah pemandangan yang menakutkan. Dengan posturnya yang mengesankan dan cara dia dengan begitu mudah meluncur ke ruang kosong sambil menjauhkan bola dari pemain bertahan lawan. Bagi rencana taktik yang didasarkan pada transisi tim yang mengandalkan serangan cepat, ini sangat membantu West Ham. Namun dalam momen-momen lebih lama saat menguasai bola, Declan Rice juga dapat mengendalikan permainan dengan kemampuannya dalam mengatur kepemilikan bola dan umpan-umpan yang merusak lini pertahanan lawan. Presentase umpan ke depannya sebesar 83,4% selama musim terakhir, menempatkan namanya di atas Rodri, Kimmich, dan Busquets, tanpa menyebut rekan setim barunya, Jorginho dan Thomas Partey. Sekarang, dengan pemain-pemain yang lebih baik untuk menerima umpan-umpan tersebut, kita mungkin akan melihat angka kepemilikan bola Declan Rice akan meningkat lebih jauh lagi. Arsenal jelas telah mendapatkan pemain serba bisa untuk bermain di dasar lini tengah mereka. Tetapi Declan Rice juga sepenuhnya mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Saka jika diperlukan, berkat mobilitasnya yang mampu menutupi jarak yang signifikan. Ini akan menjadi kunci dalam membuka potensi terbaik pemain-pemain yang lebih berfokus pada serangan, seperti Martin Odegaard dan Kai Havertz, mengetahui bahwa mereka memiliki seseorang yang mampu menutupi ruang signifikan di belakang mereka. Dia adalah potongan penting yang hilang bagi Arsenal, dan kini siap bermain untuk setiap pertandingan bagi The Gunners. Gaya menyerang. Mengapa ini penting? Karena Declan Rice menguasai bola lebih baik daripada kebanyakan pemain di Premier League. Dia memiliki kemampuan hebat dalam mengendalikan bola di lini tengah, membuatnya sangat sulit untuk dihentikan. Hampir seolah pemain lawan malas untuk menghadapinya, karena mereka tahu Declan Rice akan mampu mengatasi mereka. Begitu dia melihat ruang untuk maju, dia tidak pernah ragu untuk melaju. Declan Rice tahu persis kapan dan di mana untuk mengalirkan bola melalui kemampuan memindai lapangan dengan konstan. Dia tidak pernah melupakan sisi permainannya ini, memindai beberapa kali sebelum menerima bola dan beberapa kali lagi setelahnya. Perhatikan berapa kali Declan Rice memindai sekitarnya, dan bagaimana hal itu memungkinkannya untuk tahu kapan harus melepaskan umpan ke ruang kosong bagi rekan-rekannya. Langsung setelah merebut bola, dia melihat ke kanan dan ke kiri, menilai bahaya dari lawan. Lalu dia memandang lurus ke depan, melihat rekannya siap maju ke posisi yang lebih baik, tanpa melupakan lawan yang berdiri di jalurnya dan mengawasinya.
sehingga membuatnya tidak menyadari bahaya dari belakang. Itu adalah umpan brilian, tetapi umpan itu hanya bisa menjadi brilian karena pemindaiannya yang teliti. Dia tahu persis berapa lama dan seberapa banyak ruang yang dimilikinya dalam setiap situasi, dan bagaimana menyesuaikan diri sesuai dengan itu. Ini kritis untuk pemain nomor 6 dalam sistem berbasis kepemilikan, di mana Declan Rice kemungkinan besar akan merasa tertekan dekat dengan gawangnya sendiri. Kemampuannya untuk melepaskan tekanan dengan mudah dan kemudian mengiring bola ke depan akan memungkinkan pemain seperti Kai Havertz dan Gabriel Jesus untuk menunjukkan keajaiban mereka lebih banyak lagi, dan tidak merasa mereka selalu harus turun ke ruang untuk mengambil bola. Tapi pemindaian yang luar biasa ini juga memungkinkan Declan Rice untuk melakukan umpan-umpan panjang yang luar biasa. Dan perhatikan juga bagaimana Declan Rice memindai lawan dan mungkin rekannya yang ingin dia beri umpan. Memahami dengan tepat berapa lama dan berapa banyak ruang yang dimilikinya untuk menerima bola. Mengetahui informasi tersebut, dia kemudian dapat melepaskan sentuhan pertamanya ke ruang di arah yang berlawanan dan bersiap untuk umpan lintasan yang luar biasa. Pemain berusia 24 tahun ini dapat menggunakan kekuatan super ini dengan peran nomor 6 yang lebih dalam. Tetapi ini juga akan sangat berguna bagi Arsenal dalam kemampuan mereka untuk menghancurkan serangan di dalam 3/4 terakhir. Tidak pernah menjadi bagian dari permainannya untuk mencetak gol dan menjadi ancaman serangan yang nyata. Tetapi dia bahkan memiliki kualitas tersebut jika diperlukan. Secara keseluruhan, Declan Rice menawarkan lebih banyak daripada Thomas Partey dan Jorginho sebelumnya. Declan Rice sekarang menjadi pemain yang paling penting untuk membantu The Gunners mencapai prestasi tersebut, dan sudah sepantasnya dia akan bermain di hampir setiap pertandingan. Gaya pertahanan. Declan Rice mungkin menjadi salah satu pemain yang paling sulit untuk merebut bola darinya di Premier League. Dia benar-benar luar biasa dalam penguasaan bola. Tetapi hal paling menakutkan, dia adalah salah satu pembaca permainan terbaik dalam dan di luar kepemilikan bola. Ini sangat membantunya dalam fase pertahanan, di mana dia terus-menerus menyesuaikan posisinya dengan momen yang tepat dan memutuskan ruang yang diperlukan pada saat yang tepat. Pertama-tama, tackle-nya tidak ada duanya. Di antara 20 deep lying playmakers teratas 2022-2023, hanya Stanislav Lobotka dari Napoli yang memenangkan presentasi duel pertahanannya yang lebih tinggi, sebesar 71,3% dibandingkan dengan 69,5% milik Declan Rice. Dia mengimbanginya dengan tingkat sukses tackle yang luar biasa sebesar 62%, dibandingkan dengan 21% milik Jorginho untuk The Gunners. Setelah sedikit bergerak dan mempersiapkan diri, dia akan menunggu dan melakukan tackle dan berhasil keluar dengan bersih. Yang penting, banyak tackle ini dilakukan dalam momen transisi. Declan Rice harus mengatur waktu tackle-nya dengan presisi sepanjang musim lalu untuk West Ham. Sering bertindak sebagai pemain kunci dalam pertahanan. Dia selalu melindungi bek sayap yang keluar dari posisi sambil menjalankan tanggung jawab posisinya sendiri dalam memotong saluran tengah. Ini adalah garis yang sulit dijaga. Tetapi kemampuan Declan Rice untuk memindai lapangan dan memprioritaskan area lapangan yang paling mendesak untuk ditutupi memungkinkannya benar-benar mendominasi transisi pertahanan. Ini mungkin menjadi salah satu sifat paling penting bagi gelandang bertahan untuk benar-benar menguasainya, karena dapat memungkinkan tim yang berbasis kepemilikan bola untuk tetap mengendalikan permainan, dan semua pemain yang berfokus pada serangan untuk terus menunjukkan kebrilianan mereka dalam menyerang. Kemampuan mobilitasnya untuk menutupi area dimanapun yang diinginkan oleh Arteta untuk maju menjadi serangan akan menjadi esensial bagi The Gunners. Bagi Declan Rice, tidak masalah siapa lawannya atau seberapa besar reputasi lawannya. Dia memasuki setiap pertempuran dengan penuh keberanian dan seperti pejuang berwawasan tajam, berlari ke posisi dan kemudian menunggu saatnya untuk menyerang. Tetapi ada sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lihat. Banyak pemain akan cenderung memperhatikan pemain yang menguasai bola dan memfokuskan perhatian mereka untuk menghentikan pemain tersebut. Tetapi pemain berusia 24 tahun ini seringkali memberi prioritas untuk memotong ruang terlebih dahulu, kemudian membuat timing tackle-nya menjadi lebih mudah karena ruang untuk maju sudah ia tutup. Anda bisa melihat pada saat yang tepat seberapa mudahnya Declan Rice mengambil bola dari kaki pemain Everton. Dengan memotong ruang itu, dia memberikan lebih banyak waktu pada rekan-rekannya untuk kembali ke posisi, menciptakan peluang yang lebih tinggi, dan timnya dapat mendapatkan kembali bola dengan aman.
Dengan sabar dia menunggu momen itu, dia memotong ruang terlebih dahulu, lalu dengan mudah memenangkan duel dengan pemain berikutnya, karena sekarang tidak ada ruang bagi mereka untuk maju. Hal yang sama berlaku untuk kemampuannya untuk melakukan intercept dengan cerdas. Dia akan meninggalkan ruang-ruang kecil terbuka, mengetahui bahwa lawan akan ingin melakukan umpan ke area-area tersebut. Tetapi kemudian dia bereaksi lebih cepat dari siapapun di sekitarnya untuk memutus opsi tersebut. Memprediksi dan melakukan intercept memerlukan kecerdasan tinggi. Declan Rice melakukan kedua tugas ini dengan gemilang, memungkinkan angka interceptnya melonjak lebih tinggi daripada sebagian besar rekannya. Melihat bagaimana Arteta ingin mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, Declan Rice akan sangat penting bagi tim untuk melakukannya. Dia dapat memimpin transisi pertahanan dan merebut kembali bola sendirian. Dan kepemimpinannya di lini tengah akan sangat penting dalam membantu mengatur garis pertahanan. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, Declan Rice jauh lebih dari sekedar layak dengan harga mahalnya. Dia akan menjadi kunci bagi The Gunners musim depan saat mereka berusaha untuk bersaing merebut gelar. Dan bahkan bisa menunjukkan kepada semua orang mengapa dia adalah salah satu pemain Premier League terbaik yang pernah kita lihat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.